Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan kembali membahas topik edukasi finansial. Semoga pengetahuan finansial Anda akan lebih bertambah. Saya ambil ini dari pengalaman hidup saya dan juga dari beberapa buku. Salah satu buku yang saya sangat rekomendasikan adalah The Rich Man from Babylon. Ya, jadi Anda bisa baca buku tersebut, Orang Kaya dari Babylon, dan di situ Anda akan paham betul apa itu tentang kecerdasan finansial. Apa saja setelah yang satu ini. Bicara soal uang, apalagi kecerdasan keuangan di Indonesia ini sangat tabu, sangat sensitif, ya, terutama di masyarakat kita. Bicara soal uang itu seolah-olah kayaknya haram gitu, bicara soal uang, dan sangat sensitif, terutama di masyarakat kita, ya. Dan tentu kita harus tahu kenapa sih siapa yang nggak butuh uang, usia berapapun pasti senang kalau dikasih duit, ya. Tapi banyak juga yang menyalahgunakan tentang yang namanya uang. Bahkan kita juga harus tahu, ya. Kamu masih alergi tentang uang, masih merasa bersalah kalau bicara uang, bahkan sensitif kalau bicara uang, bahkan saudara pun bisa ribut gara-gara uang, setuju nggak? Kawan pun bisa jadi lawan gara-gara uang. Hubungan dengan orang tua pun retak gara-gara uang. Parah ya uang ini ya. Putus dengan pacar gara-gara uang. Bahkan sulit cari pacar juga gara-gara uang. Atau tabu, sensitif bicara soal uang. Ada stigma yang keliru di masyarakat kita tentang uang. Ayo, apa saja fakta tentang uang kita pelajari dulu secara seksama. Ini sudah saya upload di Instagram saya, dan saya tinggal membacakan ulang, ya. Nah, nomor satu, kecerdasan keuangan nomor satu, ini yang seringkali juga keliru. Nomor satu, uang tidak dibawa mati. Tapi faktanya adalah tidak punya uang rasanya mau mati. Nah, itu Anda harus tahu, ya kan? Jadi bahkan mati pun, kalau bisa jangan sampai ngerepotin orang lain. Berapa banyak orang mati pun harus dapat santunan dari negara. Mati pun tidak bisa mensolatkan jenazah. Mati pun tidak bisa membeli peti mati. Mati pun mau cari tanah kuburan pun tidak bisa. Bahkan untuk memberikan penghormatan terakhir pun nggak ada. Itulah kebanyakan orang yang ngomong uang itu tidak dibawa mati. Saya setuju. Kata-kata uang tidak dibawa mati itu saya setuju. Kalau Anda itu seolah-olah menganggap uang itu yang nomor satu dan segala-galanya, ya, sehingga tapi kita mau garis bawahi bahwa poin nomor dua, ya, kecerdasan finansial kedua, uang memang bukan segala-galanya, tapi percaya sama saya, segala-galanya dan segala urusan itu perlu uang. Anda ngurus izin itu perlu uang. Anda bayar air, PDAM juga perlu uang. Token listrik Anda kalau nggak dibayar, ya, rumahmu mati. Ya. Terus Anda ngomong sama PLN, uang bukan segalanya. Terus listrikmu nyala gitu. Nyala dari mana? Terus kamu ngomong sama PDAM, uang bukan segalanya. Terus airmu mengalir di rumah. Ngalir dari mana? Nggak diputus saja udah untung. Terus besok waktu kamu ke sekolah, kamu ngomong sama anak, "Nak, ibu, bapak sudah nggak bisa bayar uang sekolah." Terus anak kamu dipulangkan, nggak boleh sekolah. Terus kemudian orang tua kamu dipanggil ke sekolah. Terus kamu ngomong sama kepala sekolahnya, "Pak, uang bukan segalanya." Ya, kepala sekolah juga akan ngomong, "Betul sih, uang memang bukan segalanya. Tapi sekolah ini juga perlu uang untuk kelangsungan kehidupan guru," gitu. Nah, jadi kadang-kadang Anda jangan menggunakan statement ini sehingga Anda itu bukan cerdas tapi bodoh secara finansial. Gitu loh. Ya, jadi uang bukan segalanya. Nah, kata-kata itu akhirnya di-branding, dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar, dan akhirnya menjadi belief system, menjadi kepercayaan. Sehingga Anda akhirnya merasa mencari uang itu nggak penting gitu. Ya, jelas. Saya aja sekarang kalau mau makan, nggak bisa makan sembarangan, harus makan lebih baik. Makan yang lebih bergizi, bernutrisi, dan itu perlu uang. Nggak ada ceritanya nasi bungkus 10.000 itu setiap hari membuat badan kita lebih sehat. Ya perlu nutrisi, dan nutrisi perlu suplemen. Contohnya suplemen kayak ke Indonesia, contohnya Super Green Food, itu perlu uang. Niwana SOD itu perlu uang lah. Ya, terus kamu bilang ngomong uang bukan segalanya. Dari mana?
Saya perlu kesehatan yang lebih baik, saya perlu olahraga. Ya perlu bayar personal trainer lah. Dan itu perlu uang. Emang semuanya nggak perlu uang, ya kan? Nah yang ketiga, uang memang tidak ada hubungannya dengan jatuh cinta. Karena orang sudah jatuh cinta, uang pun nggak penting. Saya setuju, pasangan muda itu kalau sudah dimabuk cinta, sepertinya uang nggak penting. Tapi bukankah untuk mempertahankan cintamu, sampai langgeng ke pernikahan, itu juga tetap butuh uang. Memang jatuh cinta masalah perasaan, tapi mempertahankan cinta itu butuh penghasilan. Nah, itu catat itu. Iya kan? Bukan masalah perasaan lagi. Setelah kamu punya anak 3, terus kamu ngomong sama pasanganmu, I love you. Terus anakmu sekolah sendiri. Sekolah dari mana? Nggak mungkin kan? Nah, begitu juga. Kamu ngomong sama pasangan. Iya kan? Waduh, saya I love you to the moon. Saya cinta kamu sampai ke bulan gitu. Beli terang bulan itu juga pakai duit, Mas. Ya. Itu nggak ada ceritanya kamu beli terang bulan itu nggak pakai duit, itu nggak ada. Jadi mempertahankannya perlu penghasilan. Oke, dan percaya sama saya, cinta Anda akan jauh lebih abadi kalau punya penghasilan. Makanya jangan alergi sama uang ya. Yang keempat. Wah, kecerdasan finansial keempat atau pemahaman yang salah tentang keempat tentang uang. Uang bisa jadi masalah loh. Dulu nggak bicara uang nggak ada masalah. Sekarang bicara duit itu jadi masalah. Hei, saya setuju banget. Tapi bukankah banyak masalah bisa selesai kalau Anda punya uang? Ya kan? Wih, kok bisa Pak Chandra? Gini, saya garis bawahi. Kamu ribut. Saya pernah dicurhati satu orang. Ini ada satu saudara ya, lagi ribut nih. Kumpul semua. Saudara ini, anaknya, orang tua ini mau dimakamkan, tapi anaknya tuh terlalu banyak. Wah ribut, yang satu mau ini, yang satu mau ini, yang satu mau ini. Semuanya mau ini. Semua mau punya, karena semua merasa punya orang tua. Akhirnya, ini masalah kan? Masalah. Nggak usah banyak ngomong. Masalah itu kelar. Carilah satu saudara yang punya uang. Dia menentukan. Oh nanti makamnya di sini. Nanti di sini. Nanti di sini. Nanti di sini. Nanti ngadep sini, ngadep sini. Masalah kelar. Ternyata masalah bertahun-tahun tidak selesai karena makam orang tua ini. Masalahnya cuma satu. Masalah uang. Itu masalah orang yang sudah meninggal. Jadi masalah keluar uang itu menjadi masalah. Tapi kalau masalah diberikan uang, semuanya diam, semuanya happy, semuanya akur. Tapi kalau masalah kekurangan uang, semua pada ribut. Nah, ini adalah sebuah fakta. Kenapa kok Anda suka ribut sih? Ada orang ngomong, aduh, gara-gara uang aja kok mandang uang itu segala-galanya seperti menuhankan uang. Banyak orang ngomong kayak gitu. Sudahlah, hubungan persaudaraan itu nggak bisa dinilai dengan uang lah. Brotherhood is brotherhood. Ya, saya setuju sih. Tapi percaya sama saya, 5 tahun lagi kalau brotherhoodnya masing-masing punya masalah dengan keuangan, dan yang satu menyantuni yang satu terus, sampai yang satu itu nggak bangkit-bangkit, 5 tahun lagi tetap nggak bangkit, saya rasa persaudaranya juga bisa luntur. Ngerti maksud saya? Brotherhood sih brotherhood, persaudaraan sih persaudaraan. Tapi kalau sudah menyangkut kebutuhan perut, sudah menyangkut kebutuhan pribadi, ya urusan masing-masing. Kita nggak bisa minta santunan terus dari teman kita. You are my brother. Terus ngomong you are my brother, duitnya keluar. Sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali dijotos kamu. Saudaranya statusnya bisa jadi hilang. Jadi menurut saya jangan munafik lah. Ya, sehingga seolah-olah Anda itu menganggap bahwa uang itu menimbulkan masalah. Justru kekurangan uang itulah yang menimbulkan banyak masalah. Benar. Ya, kriminalitas itu terjadi karena masalah uang. Saya setuju banget. Ya. Bahkan ributnya orang di sebuah rumah tangga 99% itu masalah uang. Ya. Jadi ini Anda harus garis bawahi. Bahkan keharmonisan rumah tangga itu juga bisa bermasalah karena kekurangan uang. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang keliru mau saya garis bawahi lagi. Dan yang kelima, yang terakhir, uang memang sudah diatur rezekinya. Ayo, siapa yang sering dengar gini? Sudah rezeki sudah ada yang ngatur. Nggak usah bingung sama yang di atas. Sering ya kita dengar ya kata-kata seperti ini. Tapi bukankah kalau kamu nggak bisa ngatur duit, ya sama aja hidupmu tetap susah. Meskipun rezeki sudah ada yang ngatur, tapi ngatur finansial itulah paling utama. Anda ngerti cara ngatur duit. Percuma Anda hari ini gaji 10 juta, pengeluaran 15 juta.
Percuma hari ini Anda gaji 50 juta, pengeluaran 70 juta, nggak bisa ngatur duit, bocor terus kemana-mana. Anda punya income 100 juta satu bulan pun tetap habis. Kalau pengeluarannya 120 juta, besar pasak daripada tiang. Akhirnya apa? Semakin besar gajimu, intinya hidupmu tidak lebih baik. Kenapa? Masalahnya itu bukan di rezekinya, masalahnya cara kamu nggak bisa ngatur. Kalau kamu nggak bisa ngatur duit dengan baik, akhirnya ribut sana ribut sini, akhirnya itu jadi problem. Nah, semoga dengan kecerdasan finansial kita kali ini, tips saya bisa mengubah stigma-stigma pemahaman kita yang keliru di masyarakat, ya. Dan tolong tulis di komen di menit keberapa, tolong tuliskan nama Anda, usia Anda, dan kutip kata-kata saya yang berkesan sama Anda. Kutip satu, Anda nggak bisa ngomong, Pak semuanya berkesan, nggak bisa. Kutip salah satu yang menurut Anda sangat bermanfaat bagi Anda, dan jadikan itu sebagai satu pedoman dalam hidup Anda. Niscaya hidup Anda akan jauh lebih baik. Mumpung usia Anda masih muda, kalau Anda punya kecerdasan finansial seperti ini, nanti suatu hari Indonesia jadi negara maju, Anda juga ikut maju. Niscaya Anda akan menjadi jauh pribadi yang lebih cerdas. Go success before 30, sukses selalu, and salam hebat luar biasa.